Selamat pagi adik-adik sekalian, jumpa lagi dengan Kakak Sani di hari ini, hari Minggu, tanggal 20 September tahun 2020. Nah adik-adik sekalian, sebelum kita mulai ibadah kita di pagi ini, sambil menunggu teman-teman, kita mengangkat pujian yang mengatakan, "Ku masuki gerbangnya." Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik sekalian, Kakak Sani minta kita semua berdiri. Kita mengundang Tuhan Yesus hadir di ibadah kita pagi ini. Kita menyanyikan lagu "Mari Masuk" untuk mempersiapkan diri kita. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa. Ibadah persekutuan par yang kami laksanakan di saat ini, biarlah ibadah ini kami alaskan mau jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus menyertai kita semua yang beribadah di saat ini. Amin. Adik-adik sekalian dipersilakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengangkat puji-pujian kita lewat Mazmur puji-pujian yang terambil di dalam Mazmur 121 ayat 1 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-8. Dengan perikop Tuhan penjaga Israel, nyanyian Syara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian Mazmur pujian kita di pagi ini. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam dua bagian pembacaan di dalam kitab Perjanjian Baru. Pembacaan kita yang pertama terambil di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-5. Pembacaan yang kedua terambil di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-3. Sebelum kita membacakan firman Tuhan ini, marilah kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Kembali lagi Bapa di surga, kami memanggil namamu ya Bapa. Karena Tuhan Yesus baik, di saat ini kami sudah bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Mazmur puji-pujian telah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Bapa di surga, di saat ini telah tersedia di tangan kami anak-anak
Alkitab yang berisikan berita firman-Mu. Sebelum mata kami menatap huruf, lidah kami berucap kata, kami minta tuntunan Roh Kudus Tuhan hadir bersama tengah kami. Artikanlah isi berita firman ini kepada kami semua. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, di pagi ini pembacaan kita yang pertama terambil di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Bunyinya demikian, perikopnya ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Ayatnya yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau cucurkan, aku ingat melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku hidup juga di dalam dirimu. Nah, adik-adik sekalian, pembacaan kita yang kedua terambil dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 hingga berakhir pada ayatnya yang ketiga dengan perikop Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Debre dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar dan mau melaksanakan firman ini di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Kakak Sani akan bercerita tentang siapa itu Timotius. Ya, tentang siapa itu Timotius. Ya, adik-adik sekalian, di sini kita akan melihat pembacaan kita yang pertama, yaitu tentang ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Ya, adik-adik sekalian, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau bercerita tentang seorang Timotius, dia adalah seorang pengikut Rasul Petrus untuk memberitakan Injil. Ya, untuk memberitakan Injil, anak-anak sekalian, luar biasa. Karena apa? Dari kecil Timotius sudah dibekali oleh iman. Dari siapa? Dari neneknya Luis dan ibunya Eunike. Ya, adik-adik sekalian, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, dari kecil ia sudah dididik dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Nah, iman yang teguh inilah Timotius lanjutkan kepada kita semua sampai saat ini. Teladan Timotius ini dia bertekun. Kalau kita membaca 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 5, di sana ada ucapan syukur. Ya, ada ucapan syukur. Nah, anak-anak sekalian, adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus, satu contoh pelajaran bagi kita semua sebagai anak-anak, bagaimana kita mengikuti teladan dari Timotius. Perlu diingat, Timotius ini adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Kakak Sani ulang sekali lagi ya. Adik-adik perlu diingat bahwa Timotius ini dia adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Nah, adik-adik sekalian,
betapa Timotius ini dia punya iman yang teguh, dia punya iman yang tangguh. Walaupun kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul merupakan sejarah, ya, bapaknya seorang Yunani, ibunya seorang Yahudi. Bapaknya seorang Yunani, ibunya seorang Yahudi. Tetapi ibunya percaya bahwa dengan iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus, ia bisa mempelajari, mendidik anaknya bagaimana mendalami firman Tuhan, bagaimana dia menunjukkan sikap yang menghormati, sikap yang taat dengan iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Sehingga ia dipilih oleh Rasul Paulus sebagai anak rohaninya. Nah, anak-anak sekalian, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Kakak Sani mau mengatakan, siapakah nama ibu dan nenek dari Timotius? Anak-anak dan adik-adik dikasihi Tuhan Yesus bisa membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Di situ sudah menjelaskan siapa ibunya dan siapa neneknya. Neneknya bernama Louis, ibunya bernama Eunike. Ya, ibunya bernama Eunike. Sedangkan apa yang dimaksud dengan iman yang tulus ikhlas? Nah, adik-adik sekalian, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, iman yang tulus ikhlas ini bagaimana? Iman yang tulus ikhlas ini bagaimana caranya? Iman yang tulus ikhlas, kita menaruh percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat di dalam segala tujuan hidup kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, adik-adik yang berbahagia, bagaimana iman yang tulus ikhlas dari dalam diri Timotius? Caranya merupakan iman yang tulus ikhlas begini, adik-adik. Yang pertama, kita wajib memberikan diri dekat dengan Tuhan Yesus melalui ibadah dan doa pribadi setiap keluarga. Wajib memberikan diri menerima firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana menerapkan iman yang tulus ikhlas di dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi Timotius sudah memberikan contoh kepada kita sebagai anak-anak dan adik-adik sebagai remaja. Timotius sudah memberikan contoh. Tinggal bagaimana adik-adik dan anak-anak sekalian melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman tumbuh dari dalam keluarga. Iman dia bertumbuh paling awal itu sebelum orang mengajar. Ya, sebelum kita ke sekolah, sebelum kita ke sekolah minggu, mama lebih dahulu, orang tua, papa, adik, kakak lebih dahulu mengajarkan kita tentang iman. Kakak Sani mau kasih contoh paling kecil saja. Mungkin adik-adik yang kecil di sini, Kakak Sani mau tanya dulu. Bangun pagi berdoa kah tidak? Pasti berdoa, ya? Pasti berdoa, ya? Pasti adik-adik berdoa. Terus adik-adik mendapatkan sesuatu, seumpamanya mama pergi jalan-jalan, mama pulang membawa kado. Adik-adik berterima kasih ke tidak? Adik-adik pasti berterima kasih. Nah, adik-adik mengucap syukur ke tidak? Pasti mengucap syukur. Karena tidak mungkin kita ambil lalu kita tidak berterima kasih dan mengucap syukur kepada orang tua kita. Oleh karena itu, iman dia bertumbuh dari dalam keluarga. Nah, dari dalam keluarga.
Contoh kepada adik-adik remaja sekalian, kalian punya iman diuji, ya. Kakak Sani makasih contoh. Seandainya di depan adik-adik sekalian ada sebungkus rokok dan sebotol minuman, ini ujian iman bagi adik-adik remaja sekalian. Apakah taat sebagai anak Tuhan ataukah tidak? Apakah iman kuat seperti seorang Timotius ataukah tidak? Di depan, di dalam adik-adik remaja, ketika berkumpul, pasti kita tidak berkumpul dengan sesama kita saja. Kita pasti beradaptasi dengan orang lain, ya. Kita pasti berkumpul dengan orang lain. Di sana ada cobaan, ya. Yang Kakak Sani bilang tadi, sebungkus rokok dan sebotol minuman. Nah, di sini kita diuji, ditawarkan merokok. Kalau kita menolak, berarti ujian pertama kita lewati. Sekarang ujian kedua, minuman. Ketika minuman itu disiram, apakah adik-adik menerima minuman itu ataukah tidak? Minuman yang berisi alkohol, yang bisa memabukkan. Adik-adik sebagai seorang remaja Kristen menerima ataukah tidak? Kalau adik-adik sebagai anak pemuda, untuk masuk ke pemuda sebagai remaja dan akan lanjut menjadi seorang pemuda Kristen, ketika adik-adik mengandalkan iman, saya adalah anak Tuhan, berarti saya menolak. Saya akan menolak, ya, saya akan menolak. Karena saya punya iman yang sungguh dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, demikian cerita kita pagi ini. Sebelum Kakak Sani mengakhiri, kita akan membacakan sebuah ayat yang menjadi kunci iman kita yang taat kepada Tuhan Yesus. Adik-adik bisa membuka di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Kakak Sani akan membacakan kepada kita semua, yaitu dia punya perikop itu saksi-saksi iman. Ayatnya yang pertama, dia mengatakan kepada kita semua, baik kepada adik-adik, kepada orang tua, dan kepada Kakak Sani maupun kita semua di saat ini, walaupun di dalam COVID yang melanda, ya, kita tidak bisa saling bertatap muka, tetapi ayat ini menjadi landasan di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang bertekun, sebagai seorang Kristen yang takut Tuhan, yaitu Ibrani pasal 11 ayat 1, bunyinya demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik sekalian, untuk mengaminkan pembacaan sekaligus cerita kita yang tadi, yang Kakak Sani telah bawakan kepada adik-adik sekalian, Kakak Sani yakin dan percaya adik-adik dapat melaksanakan di dalam kehidupan dari hari ke hari. Kita mengangkat pujian yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, orang tua yang selalu mendampingi anak-anak, sebelum kita mengakhiri semuanya, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji syukur kembali lagi kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa di surga, karena Bapa begitu baik. Terima kasih Tuhan, ibadah yang kami laksanakan dari awal
hingga berakhir ibadah ini telah berjalan dengan tidak kurang satu apapun. Tuhan berkati kita semua. Sabda firman Tuhan telah kami taburkan kepada anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya, walaupun kami semua tidak bertatap muka satu sama lain, tetapi kami yakin Tuhan Yesus dengan iman kami yang sungguh dan percaya, kami selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, di pagi yang indah ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan anak-anak kami yang ada di rumah di mana saja mereka berada. Tuhan Yesus, terima kasih orang-orang tua yang senantiasa mendampingi anak-anak untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkati selalu ya Bapa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, di pagi ini juga kami mau berdoa menyerahkan seluruh para pendeta yang ada di jemaat GPI Elim ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati semua para pelayan hamba-hamba Tuhan ini. Bapa di sorga, berikan mereka semua kekuatan, kemampuan. Tuhan tolong berikan yang terbaik bagi mereka semua untuk membimbing dan membina jemaat ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur. Kami berdoa menyerahkan Kakak Pikaris yang senantiasa setia mendampingi kami para pengasuh untuk membimbing, membina kami, mendampingi kami para pengasuh di dalam mengiring puji-pujian, di dalam memberikan motivasi kepada kami semua. Tuhan Yesus berkati Kakak Pikaris yang senantiasa mendampingi kami selalu. Tuhan jaga dia, Tuhan berkati agar supaya Tuhan Yesus ia tetap sehat, kuat di dalam keadaan yang kami inginkan ya Bapa. Bapa di sorga, di pagi yang indah ini kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Teman-teman yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami semua, Tuhan berkati. Bapa di sorga, berkati kami semua pagi ini Bapa. Bapa di sorga, kami sudah bisa mendengar cerita, puji-pujian, mazmur, puji-pujian. Kami selalu naikkan ke hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Bapa di sorga, banyak yang kami mau pinta daripadamu ya Bapa. Sebelum kami naikkan satu demi satu, Tuhan telah mengetahui apa yang menjadi maksud dan rencana daripada kami semua. Inilah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Bapa, tidak lupa juga kami berdoa menyerahkan kondisi yang ada terjadi di saat ini dengan bencana COVID ini. Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami yakin dan percaya kami punya Tuhan, kami punya Allah yang berkuasa di atas segala-galanya ya Bapa. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami taruh dan kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita adik-adik sekalian, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita mengangkat pujian yang mengatakan kami naikkan syukur kepadamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Adik-adik orang tua yang dikasihi Tuhan Yesus, Kakak Sani minta kita semua berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Kakak Sani minta kita semua berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah yang Bapa, persekutuan Roh Allah yang kudus, kiranya menyertai kita semua mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik sekalian, sampai jumpa lagi di minggu depannya. Shalom.